bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudaraku, pada kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Zion. Dengan apa yang terjadi di sekitar kita, kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Dengan kita diizinkan Tuhan tinggal di rumah, beribadah di rumah masing-masing, kita belum bisa berkumpul di satu tempat ibadah gedung gereja, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud untuk setiap orang percaya, supaya setiap orang percaya, keluarga-keluarga di dalam Tuhan, mereka mulai membangun mezbah keluarga. Mereka mulai menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Orang-orang percaya, kita mulai menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya setiap rumah tangga di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan inginkan di sana ada mezbah Tuhan, ada tabut Tuhan yang dihadirkan, sehingga keluarga-keluarga ini dikatakan akan mengalami kebahagiaan. Sebab di ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Kita tidak lagi bisa berbicara rumah Tuhan itu sebagai gedung gereja, karena saat ini gedung-gedung gereja sedang kosong, dan kita diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan ingin setiap kita, keluarga Tuhan, umat Tuhan, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, menghadirkan tabut Tuhan di tengah-tengah kita, supaya keluarga kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, maka saudara dan saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Sebab dikatakan di ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kita percaya bahwasanya ketika kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini, menghadapi
kondisi hari-hari ini. Kita akan diberikan kekuatan, keluarga kita akan diberikan kekuatan untuk kita bersama-sama menghadapi kondisi yang ada saat ini. Saya tahu, kita tahu semua kondisi yang terjadi hari-hari ini tidaklah mudah, saudara. Tapi kita percaya ketika kita mau menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, mezbah Tuhan mulai dibangun, ada puji-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan kita untuk dapat kita melalui semuanya ini. Oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu, bangun persekutuan di dalam Tuhan, bangun mezbah Tuhan, hadirkan tabut Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan ketika kita menghadirkan itu, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Bangun puji-pujian, penyembahan di tengah-tengah keluarga kita. Naikkan penyembahan itu di hadapan Tuhan. Naikkan puji-pujian itu di hadapan Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan buat setiap kita melalui hari-hari yang mungkin kita rasa tidak mudah, tapi percaya kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, untuk setiap kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu bangun mezbah Tuhan, bangun saat ini persekutuan bersama istri, bersama anak, bersama keluarga yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Bangun mezbah Tuhan. Karena ketika kita membangun mezbah Tuhan, Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Jadikan rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Jadikan rumah tangga kita di mana Tuhan akan hadir di tengah-tengahnya, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan di ayat 7 dikatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mungkin hari-hari yang lalu kondisi rumah tangga kita, kondisi keluarga kita sepertinya kering, sepertinya tidak ada kedamaian. Dan inilah waktunya saudara dan saya mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita, membangun mezbah, menghadirkan tabut Tuhan, maka saudara, ayat yang kedua dikatakan akan ada mujizat, akan ada kuasa yang mengalir. Dikatakan lembah baka pun akan dibuatnya menjadi tempat bermata air. Artinya kalau kondisi keluarga kita hari-hari yang lalu sepertinya kering, sepertinya tidak mengalami kedamaian, kalau hari-hari ini kita mau mulai membangun persekutuan itu, maka saudara, mujizat, pemulihan, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita. Sebab firman Tuhan berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu ayo bangun hari-hari ini, bangun persekutuan bersama keluarga kita, supaya saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan, diberikan kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari ini. Dan di ayat 8 juga dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Makin lama kita makin kuat di dalam iman percaya kita. Kita semakin lama semakin kuat di dalam kita mengikut Tuhan, sampai kita menghadap Allah di Sion. Kita tahu, kita mendengar hari Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan akan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita membangun kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Jadikan hari-hari ini rumah tangga kita menjadi rumahnya Tuhan. Rumah Tuhan untuk kita boleh mengalami persekutuan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo
bangun persekutuan hari-hari ini di rumah kita. Jadikan rumah kita rumah Tuhan. Jadikan rumah kita menjadi tempat mesbah Tuhan. Jadikan rumah kita menjadi tempat untuk tabut Tuhan ada di situ. Hadirat Tuhan ada di situ. Supaya kehidupan kita dalam segala himpitan, dalam segala permasalahan, dalam segala kesesakan kita tetap kuat sampai kita menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita mau kerjakan hari-hari ini, yaitu membangun mesbah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Gunakan kesempatan yang ada hari-hari ini untuk kita membangun mesbah keluarga, untuk kita membangun persekutuan di dalam keluarga kita, menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, menaikkan penyembahan, pengagungan di hadapan Tuhan. Maka saudara, setiap kita akan mengalami jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita boleh kuat sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Inilah firman Tuhan, renungan singkat yang boleh saya sampaikan. Kiranya setiap jemaat Tuhan hari-hari ini tetap kuat di dalam Tuhan, membangun persekutuan di dalam Tuhan bersama keluarga, karena ini hari-hari yang tepat untuk kita membangun kehidupan kerohanian kita sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui apa yang terjadi di sekitar kami semakin bersekutu di dalam Tuhan. Kami membangun mesbah-mesbah-Mu di tengah-tengah keluarga kami, supaya setiap kami mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kami percaya setiap keluarga yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, maka mereka akan mengalami kuasa pemulihan yang daripada Tuhan. Bahkan kuasa mujizat itu akan dinyatakan, sebab firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir. Dan kami percaya ketika kami mau Tuhan menjadikan rumah kami menjadi rumahnya Tuhan, maka Tuhan kami meyakini bahwasanya akan ada kuasa yang mengalir, memulihkan setiap kehidupan kami, menolong setiap kehidupan kami. Bahkan kami tetap kuat sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Seperti firman berkata, makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Biar setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap doa mereka, apa yang dipanjatkan, apa yang dimintakan Tuhan. Tolong Tuhan menolong jemaat Tuhan, menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, melindungi, menjagai. Dan biarlah setiap kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.